Shalom semuanya, selamat datang di ibadah KGC kita ya. Thank you sudah mau join semua. Buat yang nanti nonton di siaran ulang YouTube juga, thank you sudah join. Ya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih akan segala berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami masih bisa berkumpul di sini, baik secara fisik, secara onsite maupun secara virtual, secara online. Kami bersyukur Bapa karena oleh kemurahan-Mu kami masih bisa menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga belajar tentang firman-Mu, belajar mengenal Engkau Bapa. Urapi urapi seluruh pekerja hari ini, mulai dari WL sampai singer, sampai pemusik, multimedia, bahkan pembicara, urapi Bapa. Sehingga dalam setiap yang kami lakukan, nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan Bapa. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir oleh karena kelemahan tubuh atau oleh karena apapun Bapa. Kami percaya kasih setia-Mu Bapa cukup untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya berlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan Eca. Ku berterima kasih.
tinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak untuk kami tinggikan Bapa. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Lebih dalam kami menyembah Engkau Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan, sebab hanya Engkau yang kami agungkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau sedang melawat setiap daripada kami Bapa. Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami datang tempat ini Tuhan, dan ketika kami pulang Tuhan, kami merasa dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Kami merasa berbeda Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, ada satu pribadi Tuhan yang telah memuaskan kami. Pribadi yang ajaib, pribadi yang hidup, pribadi yang luar biasa. Pribadi itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kasih buat kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan menyembah Engkau. Kami boleh memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan suara gembala. Dan kami juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan suara gembala.
Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang but call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara pada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Zion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saudara pergi ke sana, saudara akan ditunjukkan Mount Tabor, Gunung Tabor. Bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory, and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya, yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu, ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus nggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kesaria Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rests upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king, ya. Bukan cuma live by the book, bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya, langsung from heaven, from the Father. Ya, this is my beloved Son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu? Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu, favor upon favor, kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa dulu ya.
Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur sekali kami berkumpul bersama di sini. Semua hanya kemurahan dari-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan. Bukan hamba-Mu ini yang berbicara, tapi Engkau sendiri berbicara di dalam apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, oke, boleh ditampilin slide-nya. Iya, terima kasih atas kehormatannya Pak Samuel Huta Barat. Ya, suatu kehormatan saya bisa level up di sini. Biasanya saya duduknya di sana. Saya biasa duduk di kursi jemaat dan saya sekarang berada di sini. Nah, oke. Jadi ini pertama kali saya naik ke mimbar, gitu ya. Waktu Pak Sam menghubungi saya, Dona bisa ini enggak, Bu Don bisa bawain firman enggak di KGC 2 minggu lagi? Saya sudah mau bilang, aduh nggak bisa Pak, saya sudah mau bilang begitu. Tapi oke, siap. Saya bilang siap, tapi saya tahu saya nggak siap, gitu waktu itu ya. Gitu. Terus khotbahnya apa Pak? Firmannya apa? Terserah aja apa yang menjadi rema atau apa yang Tuhan taruh di hati Bu Dona. Saya mikir apa ya gitu ya. Saya berhari-hari nggak bisa tidur gitu ya, mikirin apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dibawakan. Gitu. Terus sahabat nanya, Bu Don, Tante Dona, temanya apa? Hah? Temanya apa? Gitu. Oke. Terus habis itu setelah beberapa hari saya baru bisa jawab. Jadi setelah saya berdoa, saya mengambil tema level up. Karena saya merasa ketika saya ditanya ini sama Pak Sam, itu adalah bentuk level up. Apakah saya merespon tidak atau saya merespon, aduh Pak saya nggak siap gitu ya. Apa saya merespon siap? Itu pertanyaan di saya kembali kepada diri saya sendiri. Dan waktu itu saya mikir, yang kalau dibilang nggak siap ya nggak siap. Kalau dibilang nggak bisa ya nggak akan pernah bisa gitu kan. Nggak akan pernah siap gitu. Nah itu dasar kenapa level up ini kita bawakan hari ini. Nah kalau teman-teman yang main game nih, anak saya kalau level up itu kalau lagi main game, sebentar mami ini lagi seru, lagi fight ininya, rajanya gitu. Ya. Supaya biar menang mami, biar menang gitu. Ya, itu anak-anak main game ya, main game sama bapaknya. Saya nggak suka main game. Nah, saya lihat, kalau misalnya mau level up, dia harus fight raja loh gitu. Jadi ketika dia mau level up, dia itu harus fighting the biggest challenge di game itu. Sebenarnya saya belajar dari itu juga, saya belajar tentang kehidupannya kita ya. Kalau kita mau level up, kita itu sebenarnya level up itu masuk dalam suatu keadaan yang tidak nyaman, yang kita harus fight dengan keadaan itu supaya kita naik tingkat. Benar ya? Benar ya begitu ya? Gitu. Nah, kalau dalam games anak saya itu supaya dia bisa menang, dia pelajari dulu strateginya apa gitu. Terus saya mikir-mikir, kalau kita dalam hidup, kita itu belajar nggak ya strateginya supaya menang? Gitu. Kadang-kadang kita bilang, saya mengalir aja Bu. Mengalir, tahu nggak mengalir itu dari atas ke bawah, bukan naik gitu ya. Kalau kita bilang mengalir, aduh mengalir, ya kita kan nggak diajarin mengalir ya. Gitu. Nah kita lihat ya berikutnya, next Bapak. Nah ini adalah apa kata Alkitab tentang level up. Mari kita baca ya dari Matius 5 ayat 48, kita baca sama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Tapi kalau dengar kata-kata sempurna, kita mungkin gak sih kita ini sempurna? Enggak ya? Gitu ya. Kalau dilihat di sini tujuan akhirnya kita sempurna, saya juga ndredeg juga. Saya juga merasa kayaknya aku gak pantas deh berdiri di sini. Aku belum cukup deh gitu. Tapi setelah dalam mempersiapkan ini, saya eksplor dari terjemahan yang lain.
gitu ya. Terjemahan yang lain di Amplified Bible dikatakan, you therefore will be perfect, growing into spiritual maturity both in mind and character, actively integrating godly value in your daily life as your heavenly Father is perfect. Jadi ternyata dari terjemahan yang lain, sempurna itu adalah tumbuh menjadi dewasa yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sempurna yang kita bayangkan harus perfect, gak ada cacat celah, gak ada dosa gitu. Tapi sempurna adalah setiap harinya kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Nah, oke, next Pak. Oke, nah ini ayat berikutnya, kita baca lagi ya sama-sama ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti seorang arif. Dan pergunakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah. Ya, dari sini yang saya bold merah itu adalah kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ketika mempersiapkan ini, semua ayatnya itu berbicara kepada saya, bukan kepada orang lain, gitu ya. Bagaimana kamu hidup itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kamu melayani di atas mimbar, bagaimana kamu menjadi pembicara khotbah atau song leader atau ya bagaimana, tapi your daily life gitu. Bagaimana Anda hidup? Hiduplah seperti orang yang arif. Bagaimana kita tahu orang arif hidupnya seperti apa? Gitu ya. Gitu. Nah, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kita lihat kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita lakukan? Ketika saya membaca ini, saya mikir, oh bangun tidur, kerja, siap-siap kerja, pulang kerja, ngapain ya? Nonton Netflix atau main game, atau saya nganggur-nganggur aja, nggak ada kerjaan atau apa-apa gitu. Nah, ternyata di Alkitab, di kitab sucinya kita itu menyatakan pergunakanlah waktu yang ada gitu. Nah, nanti kita lihat ya di belakang bagaimana kita memperlakukannya. Lalu sebab itu janganlah kamu bodoh dan usahakanlah. Ternyata ketika kita berusaha untuk level up, kita itu harus ada usaha yang kita lakukan. Kita nggak bisa bilang, ya Tuhan, saya mau bawakan firman besok gitu ya. Tolong Tuhan urapi dan semua kata-kata keluar dari mulutku. Kalau ada kayak gitu enak, saya tinggal bilang ke Pak Sem tumpangi tangan saya. Gitu. Ternyata enggak, ternyata saya harus mengusahakan. Saya harus baca, saya harus cari referensi dan ini itu. Saya mikir, ini bagaimana caranya, bukan otak saya yang bekerja, tapi Roh Kudus yang berbicara gitu. Kalau misalnya saya kepingin menulis ini, temanya ini, saya buat struktur seperti presentasi di kantor, kok gak ada soul-nya, gimana caranya gitu. Nah gitu, jadi kita tetap harus mengusahakan, kita harus bekerja. Tidak hanya bisa kita berdoa minta tumpang tangan dari Pak Sem langsung saya bisa ngomong semuanya, nggak bisa gitu ya. Nah ini adalah dasar Alkitab, dasar ayat yang akan kita bahas selanjutnya ya. Next Pak. Ya, tadi kan dituliskan di sana kita hidup. Saya membagi aspek kehidupan kita jadi 5 ini. Spiritual, emotional, relationship, health, dan financial. Basic fondasi yang kita akan bahas itu adalah secara spiritual, ya, secara spiritual. Tetapi dalam kehidupan nyata, kadang-kadang kalau kita sudah terbentur kesibukan dengan pekerjaan dan lain-lainnya, bisa jadi yang finansial jadi nomor 1. Ya, benar ya, gitu. Tetapi yang membedakan nanti bagaimana kita bisa level up di kehidupan kita itu adalah dari kekedewasaannya kita. Kenapa saya bilang spiritual itu adalah basic gitu ya.
Kan kita tahu ya, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Ketika kita mementingkan yang lainnya dulu, gitu ya. Kita kadang-kadang ada rasa tidak ada damai sejahtera di sana. Ada kadang-kadang tetap meskipun sudah mencapai level finansial yang tinggi, tapi ketika hati kita, damai sejahtera kita tidak ada gunanya juga, gitu. Nah, tapi 5 aspek kehidupan ini adalah hal-hal yang perlu kita capai supaya apa yang ada di dalam diri kita itu kelihatan dari luar. Kalau kita bilang saya mau level up dalam bidang kesehatan, cek kesehatan, kolesterolnya tinggi, tapi nggak ada yang dilakukan. Tetap aja makan seafood, nggak pernah olahraga, gitu. Gitu. Bagaimana kita bisa level up? Tapi saya berdoa, ya Tuhan berikan kesehatan kepada kami Tuhan, saya sudah melayani Engkau, berikan kesehatan. Habis melayani pulang makannya tetap seafood. Gitu. Nah, itu jadinya kita tidak akan bisa level up. Gitu. Hal-hal lainnya misalnya relationship ini bisa dengan keluarga, bisa dengan teman. Ya, kalau Tuhan bilang kalau mau level up dalam hubungan relationship, mengampuni misalnya. Enak aja bilang mengampuni. Dia itu begini begitu gitu kan. Sakit banget gitu. Ya, bukan Tuhan itu nggak tahu sakitnya di mana gitu kan. Tuhan tahu sakitnya di sini gitu ya. Tuhan tahu sakitnya di sini, karena itu Tuhan bilang ampunilah mereka. Gitu. Tapi harus ada usaha dari kita. Usaha dari kita untuk mengampuni. Oke. Saya mau melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, sakit itu diambil sama Tuhan. Gitu, ya. Jadi di 5 aspek kehidupan kita ini, kita harus punya goal. Bagaimana kita bisa level up, itu kita harus punya tujuan. Ya, setuju ya? Nah, mungkin nanti PR, guru biasa begitu. PR di rumah atau gini ya. Coba pikirkan dari 5 aspek ini kita mau level up di bidang apa? Finansial misalnya. Finansial Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Kalau kita pelit banget nih, gak cukup saya, 1 bulan itu gaji saya cuma segini, dan saya masih harus disuruh beri ini, persembahan, bangun gereja, dan ini dan itu, gak cukup saya bilang. Misalnya ya, saya bilang begitu. Gitu. Tapi Tuhan bilang, kita harus beri. Ya, seperti yang ceritanya yang janda miskin itu, dia memberi dari kekurangannya dia. Ketika kemarin explore itu saya mendapati bahwa ketika kita cuma punya sedikit, 3 biji, saya bilang gak cukup ini, orang untuk makanku aja gak cukup, saya bilang gitu. Tapi kalau Tuhan bilang kasih, Tuhan bilang kasih itu adalah menabur. Menabur berarti kita kasih, kita punya 3, kita kasih 1 itu ditabur. Dan kita tahu kan, kalau kita tabur, dia tumbuh, fruitful, 1 bisa jadi 1000. Tapi untuk mengawalinya, kita mikir, nah nanti hidupku gimana? Aku gak cukup kalau ini tak kasihin kamu sekarang. Gitu. Nah, hal-hal yang terjadi ketika kita mau level up, itu kita selalu akan dihadapkan kepada situasi-situasi yang tidak mengenakan. Next Pak Davi. Ya, ini kembali ya. Tadi yang kalau kita mau level up, basicnya adalah level up secara spiritually. Karena kita tahu semua kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Kita bisa punya mobil mewah, tapi keselamatan dari siapa? Kecelakaan, mati bisa. Kita bisa punya ranjang yang paling nyaman, kita punya ranjang paling mahal, tapi tidur nyenyak juga dari Tuhan. Gitu. Jadi semuanya kita harus kembalikan. Setelah
mengeksplor lagi tentang mempersiapkan bahan-bahan untuk firman hari ini, saya semakin menyadari bahwa firman Tuhan itu benar-benar guideline yang luar biasa. Ternyata perintah-perintahnya, apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui yang tertuang di kitab suci kita, itu adalah guideline di hidup kita sehari-hari. Bukan ngeroh sendiri, bilang spiritually level up, tapi tidak ada dampaknya sama kehidupan. Gitu. Dari situ kita lihat, ternyata kalau kita itu melakukan perintah Tuhan, kita itu bertambah-tambah hikmatnya, dan kita itu bisa level up di semua aspek yang kita punya. Itu tapi semuanya juga dari respon kita ya, respon kita. Apakah kita mau merespon, mau level up atau mau hidup seperti ini aja. Gitu. Pada intinya ketika kita level up secara spiritual, kita menjadi dewasa. Kalau misalnya dewasa, kalau anak-anak saya suruh sikat gigi. Dia kira sikat gigi itu adalah kepentingan saya. Gitu. Dia nggak mau marah-marah ini itu dia, karena dia nggak tahu kalau dia nggak sikat gigi, giginya rusak, dia sakit. Gitu. Sama seperti hidup kita. Tuhan bilang yang tadi mengampuni, kita mikir enak aja mengampuni. Tapi Tuhan tahu kalau kamu mengampuni, kamu lepas dari sakitnya. Gitu. Jadi di gereja ini, di Komsel, kita sering banget ya, kita mendengarkan firman Tuhan yang membangun. Tapi kadang-kadang itu masuk dan keluar, ya sudah gitu. Kita nggak benar-benar melakukan atau menjadikannya rema dalam hidup kita. Itu tidak berlaku untuk kalian misalnya, itu juga berlaku kepada saya gitu. Nah, ternyata ketika kita mau mempelajari lebih dan kita menjadi dewasa, kita bisa mencapai level yang berikutnya. Next, Pak. Nah, nih. Kita tahu ya, semuanya di sini pasti mau level up ya dalam segala hal. Apakah ada orang yang nggak naik kelas seneng? Nggak ada ya. Oke. Jadi ketika kita mau level up, itu tuh kita harus tahu. Ketika kita minta Tuhan, saya mau level up, tantangan itu dikeluarkan oleh Tuhan. Jadi siap ya, siap menerima tantangan ya. Gitu. Ketika kita bilang, ya Tuhan, ajar aku lebih sabar. Ujiannya ya ujian kesabaran. Ya, benar ya. Gitu. Nah, dulu saya berpikirnya begini. Suami saya ketawa. Oke. Saya mikir, aduh, masalah nggak berhenti. Ini belum selesai, ini datang. Ini belum selesai, ini datang. Gimana sih gitu? Gara-gara kamu nih, gara-gara kamu di keluarga sering ya begitu ya, gara-gara kamu. Gitu. Kita jadi punya mental korban. Saya begini karena kamu. Gitu. Nah di sini ketika saya explore ini, saya belajar tentang bagaimana kita merespon benar tentang tantangan. Nomor satu, kita harus tahu dulu goalnya. Kalau tantangan itu hadir, tantangan ini termasuk juga opportunity teman-teman. Ya, opportunity, kesempatan. Sama seperti kemarin yang waktu Pak Sam nawarin saya itu. Saya bisa bilang enggak siap Pak. Gitu. Jadi penting sekali merespon. Bukan karena opportunity-nya tidak ada. Kadang-kadang opportunity-nya sudah di depan mata, tapi kita bilang aku enggak bisa. Hal yang paling membuat kita tidak level up sebenarnya adalah tidak percaya diri. Waktu saya di offer hari ini, saya bilang saya nggak pede, belum pernah. Gitu. Apalagi hal yang belum pernah, kita pasti akan bilang tidak percaya diri. Apakah saya layak ada di sini? Gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu tuh keluar di dalam pikirannya kita.
Di sini kita belajar tentang ketika ada tantangan datang, ada opportunity datang, kekedewasaannya kita lah yang harus kita tingkatkan. Kita merespon, misalnya tantangan datang, ada permasalahan di pekerjaan. Kita boleh merespon dengan benar, fokus kepada penyelesaian, atau kita bilang, gak mau udah gak mau ini-inian, aku keluar aja. Nah itu option ada di tangan kita. Setiap kita punya kemampuan, hak untuk memilih. Jadi ketika kita ada di dalam tantangan, kita bisa memilih untuk maju, menyelesaikan, dan naik level, atau kita stop di sini dan bilang, ya karena aku masih muda, nggak bisa aku begitu, atau aku sudah ketuaan untuk itu, atau aku nggak punya uang, itu. Nah itu adalah dari pilihan kita. Di sini mari kita setelah ini, ketika ada tantangan datang, kita tahu sebentar lagi berkat Tuhan akan datang. Ya, karena tantangan itu seperti kita bangun gereja, tantangannya banyak sekali. Tapi respon kita apa? Kalau respon kita bilang gak mungkin kita punya duit 2M untuk bangun itu, 3M untuk bangun itu. Sudah mati, otaknya kita gak berpikir. Ya, otaknya kita juga gak mikir gimana cara dapat, karena kita taunya gak mungkin terjadi. Kita menyalahkan keadaan, kita jadi mentalnya kita mental korban. Ya karena pandemi, salahnya pandemi. Enak aja ya bilang gitu ya. Karena apa salahnya pandemi? Semua orang nggak punya duit, jadi kita nggak bisa bangun. Tuhan kalau mau kasih bisa nggak? Kasih bisa. Gitu. Respon kita yang paling penting. Ya, next Pak. Nah ini, level up membutuhkan perubahan. Perubahan ini aktif kita sendiri yang melakukan. Minggu lalu saya dan suami sama mertua kita pergi ke Ubud. Ya. Dalam mencari villa, kita itu lagi cari villa yang kita mau. Tapi karena kita sibuk banget, kita nggak book villa itu dan akhirnya hilang, sudah nggak ada. Dan kita itu dapat villa ya sudah seadanya, gitu kan. Begitu saya sampai sana, saya gini, nggak cerita sih saya sama dia. Hari ini dia baru denger. Jadi waktu itu saya sampai situ, aduh kok kayak gini ya tempatnya, gitu. Tapi saya mikir, ketika itu saya sudah mulai mempersiapkan ini. Saya bisa mengambil keputusan saya marah sama Lucky karena dia yang order itu villa, gitu. Dan hari liburan kita akan berantakan, bete kan, karena saya bete, kok kamu pesennya yang ini sih, kemarin kan harusnya begini gitu. Itu bisa kita lakukan, atau saya diem, nggak ngomong. Sebenarnya Lucky nggak tahu juga kemarin kalau saya juga nggak suka tempat itu sebenarnya gitu kan. Jadi saya tahan, saya karena saya sudah buat ini, saya mikir, ini sayanya yang harus berubah. Kalau masih sama kayak kemarin, saya konfrontasi sama dia. Loh orang kamu nggak ikut milih, salah sendiri. Nanti dia ngomong gitu kan tambah parah gitu ya. Gitu. Jadi kita secara ketika kita sudah dewasa, kita itu bisa memilih itu. Saya pilih marah atau saya pilih enggak. Bisa ngerem, padahal ya sebel gitu. Cuman saya mikir kalau saya marah, dia tambah marah, ini liburan 2 hari kayak neraka. Gitu. Jadi ya sudah, kita mikir gini. Langsung merubah mindset, gimana caranya membuat semuanya happy. Gitu. Tempatnya enggak terlalu bagus, tapi gimana caranya membuat happy. Solusi. Nah, dari situ saya mikir, oh ya Tuhan bilang saya arahkan saya untuk mempersiapkan ini, ternyata tested. Dites dalam 2 minggu itu, apakah kamu benar-benar melakukan ini atau tidak. Gitu. Saya juga gemeteran juga Pak Sam, gitu ya. Karena saya menulis ini, kalau kita misalnya tidak merespon untuk berubah,
ya ngomong aja kan di sini gitu. Itu saya nggak berani gitu. Karena saya bilang ini saya bicara di sini, saya nggak mau ini otak saya yang jalan. Ketika minta seperti itu, Tuhan memberikan posisi di mana saya bisa memilih, saya berubah atau saya marah-marah kayak biasanya. Gitu. Biasa kan ibu-ibu suka marah-marah. Gitu. Oke. Jadi level up membutuhkan perubahan. Perubahan itu komitmen. Komitmen berubah. Bangun tidur biasanya langsung berangkat kerja, makan berangkat kerja. Oh, sekarang punya komitmen bangun tidur, berdoa, baca Alkitab. Malesnya banyak enggak? Banyak. Alasan yang lain banyak enggak? Tadi malam enggak bisa tidur, anaknya rewel, ininya itu, banyak. Jadi benar-benar komitmen untuk berubah itu yang perlu kita lakukan. Ya, kita lihat kembali lagi ke 5 aspek tadi. Ketika kita mau level up di sana, level up untuk secara finansial, yaitu kita perlu berubah di hal apa? Apakah kita masih boros? Apakah kita sembarangan? Kita diajain investasi ini itu iya aja, akhirnya habis itu duitnya hilang gitu. Nah, itu yang perlu kita cek. Kita mau berubah di hal apa gitu ya. Relationship bersama suami istri misalnya. Ini juga merupakan teguran. Kalian sibuk bekerja, sibuk ini itu tapi tidak pernah investasi kepada relationship suami istri. Nanti kalau ada apa-apa di belakang, cost-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi alokasikan waktu suami istri yang sudah menikah untuk invest kepada hubungannya kalian. Gitu. Kalau kita mikir ya, aduh duitnya mendingan dipakai untuk bayar uang sekolah gitu. Gitu. Tapi ya satu hal yang saya belajar, kalau kita melepaskan itu, nanti biaya-biaya ketika kita melepaskan investasi hubungan suami istri itu akan lebih besar. Gitu. Ini ya, yang Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Semuanya usahanya dari kita. Gak bisa kita minta tapi kita gak ada usaha. Minta kita gak ada perubahan. Gitu. Oke, next. Next, Pak. Nah, ini. Yang berikutnya adalah komitmen membangun iman. Berubah itu adalah move on. Move on dari tempat ini ke tempat yang lain. Gitu. Caranya bagaimana? Ya. Caranya kalau kita tentang membangun iman, komitmen membangun iman, mau tidak mau kita harus mengeksplor, membaca firman Tuhan, menggali dan melakukan. Ini yang kita bilang, kalau misalnya saya sekarang kan ya saya nggak bisa sepenuhnya seperti itu. Tapi dengan kita punya komitmen, ketika kita melenceng sedikit, kita bisa balik. Ketika kita sudah melepaskan diri dari community, kita kok jauh, kita nggak pernah baca Alkitab lagi, kita tahu, oh iya, saya punya komitmen sama Tuhan, kita balik lagi. Itu. Ya kita pasti tahu ya, ayat ini sudah familiar sekali. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yang bisa membuat kita level up, salah satu yang paling penting adalah iman. Gitu. Tuhan mengaruniakan imannya, kita mengusahakan membangun iman itu, dan kita percaya ketika kita punya iman, kita bisa level up yang lebih tinggi. Level up-nya saya tidak bicara tentang keuangan atau kesuksesan atau yang seperti apa, tapi level up bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu.
Ketika kita membangun iman kita kepada Tuhan, kita tahu source-nya adalah Tuhan. Dan ketika kita mau level up, kita source-nya adalah Tuhan. Semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika di situ kita akan diangkat. Ya. Tapi kalau kita mau level up untuk keperluannya kita sendiri, supaya saya kaya raya, kira-kira Tuhan kasih enggak? Gitu. Ya, next Pak. Nah ini, level up membutuhkan community. Ini salah satu yang paling penting. Mari kita cek. Community ini bukan berarti ya seperti ini ya, pergi-pergi bareng, makan-makan bareng kayak gitu. Tapi community itu lebih kepada kelompok orang atau individu yang mempunyai visi dan tujuan yang sama. Apakah ketika saya punya hubungan sama dia, hidup saya itu semakin lebih baik atau hidup saya semakin lebih buruk? Gitu. Kalau hidup kita semakin baik, kita ada di situ. Kalau enggak, segera keluar. Kalau kita mau level up, misalnya kita mau level up seperti Bapak Gembala kita, Pak Sam. Secara iman spiritual kita belajar. Kenapa? Kita perlu mendekatkan diri kepada orang-orang yang seperti itu. Ketika kita bergaul dengan mereka, kita bergaul dengan 4 orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan jadi orang nomor 5. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang pencemooh, tukang utang gak bayar, ya kita akan jadi yang nomor 5 juga. Sama gitu. Jadi kita perlu mempunyai community. Kadang-kadang kita bilang, aku udah cari community yang mendukung, tapi gak ketemu. Ini saya dapat dari salah satu hamba Tuhan juga, dia berkata seperti ini. Ketika kamu mencari apa yang kamu inginkan, misalnya mencari community yang suportif, hal pertama yang kamu lakukan adalah menjadi seperti itu dulu. Karena kenapa? Kita ini akan menarik orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Kalau kita orang yang suka mengeluh, orang-orang di sekitar kita itu semua orang-orang yang suka mengeluh. Tapi kalau kita ini orangnya positif, suka membantu, Tuhan itu kirimkan orang-orang yang sama. Gitu. Jadi frekuensi itu yang paling penting. Kalau kita negatif terus, semuanya komplain ini, komplain itu, bilang tidak bisa ini, tidak bisa itu, jadilah orang-orang yang di sekeliling kita seperti itu. Ya. Jadi saya belajar dari beberapa teman-teman saya. Ada beberapa teman yang memaksa saya untuk saya melakukan hal-hal yang lebih dari yang saya pikirkan. Menyuruh saya belajar yang lebih. Saya pikir awalnya saya nggak mungkin bisa, nggak confident. Tapi ternyata mereka mendampingi terus. Ayo kamu bisa, seperti Pak Sam. Gimana? Bu Lili nelpon saya, Bu Lili ngobrol sama saya, mendampingi, itu membuat kita level up. Tapi kalau waktu saya mempersiapkan firman ini, terus orang-orang yang di sekeliling saya bilang, duh kamu kayaknya nggak berani deh naik nanti di sana, ntar kamu gemeteran, ntar kamu jatuh, gitu. Semakin down lah saya. Tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang yang tepat, saya bertemu dengan community yang mensupport saya bisa bertumbuh lebih cepat. Gitu. Kalau belum ketemu, cari, ya, karena untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang lain. Ya, ini ya, alone we can do so little, tapi together we can do so much. Makanya saya juga ngobrol sama Lucky berkali-kali, pembangunan gereja nggak bisa sendirian. Kalau sendirian, otaknya orang satu berpikir nggak akan mampu. Gitu. Harus semua orang yang ada di gereja ini bergerak bersama-sama untuk kesatuan hati membangun gereja kita. Gitu ya. Sekarang sudah mulai bergerak semuanya terlibat.
kita ada pembangunan panitia Natal di sana, saya percaya Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Ya buktinya dulu saldonya 400 juta, sekarang saldonya 700 juta. Gak habis-habis. Gitu ya. Gitu. Jadi percaya di situ, kesatuan hati, community saling support, pasti Tuhan yang akan berikan jalan. Ya. Oke, next. Oke. Nah, ini. Level up membutuhkan kesetiaan dan bertekun. Kita kadang-kadang kepinginnya shortcut ya. Kalau di komputer itu kalau bisa nggak usah ngeklik banyak-banyak, kita shortcut langsung keluar. Gitu. I wish ada shortcut dan undo di hidup kita. Ternyata nggak ada. Undo itu yang paling kita inginkan ya kadang-kadang ya. Terlanjur ngomong. Gitu. Nah, ya ini ya. Ayatnya dari Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita bertekun, setia melakukan hal-hal. Setia ini kadang-kadang kita fokus sesuatu yang besar. Kita fokus misalnya pembangunan gereja, kita fokus gimana caranya ngisi itu semuanya. Tapi kita nggak fokus pada hal-hal kecil membangun relation antara semua orang yang ada di dalamnya. Nah ini juga evaluasi saya dan Lucky, bagaimana kita bisa memperhatikan hal-hal yang kecil. Misalnya di sisi ada orang yang memperhatikan tentang pertumbuhan gerejanya, ada yang memperhatikan tentang pembangunan fisiknya, semuanya punya peran di hal-hal kecil untuk membangun sesuatu yang besar. Kesetiaan kita dan ketekunan kita itu diuji. Apakah kita mau berkontribusi seperti itu atau tidak? Gitu. Kalau misalnya mikir, seandainya aja ada yang ngasih duit langsung 3M, gitu ya, kepingin nggak? Kepingin kan? Tapi saya yakin Tuhan nggak akan kasih langsung di depan seperti itu. Kita harus mengalami prosesnya, supaya kita mengalami yang namanya bertekun itu. Ya, semakin kita mengandalkan dia akan kasih. Tapi semakin kita mengandalkan diri sendiri, usaha ini, usaha itu, semua orang ditabrak, crash sana sini, ya semakin tidak ada jalannya, gitu. Tuh, jadi sama-sama kita belajar tentang kesetiaan dan ketekunan ini, kita menjalaninya step by step. Setiap ada tantangan, kita tahu kita mau naik level. Do not complain, jangan menyalahkan keadaan, tapi fokus kepada solusi. Ya, next Pak. Ya, ini tadi wrap up sudah. Jadi ketika kita mau level up, kita itu pasti akan ketemu tantangan. Dan kita dituntut untuk berubah. Kalau kita responnya kita bilang, ya seadanya aja, ya sudah saya maunya bisanya begini-begini aja, ya kita nggak akan pernah level up. Tapi kita tahu kalau kita memang mau level up, kita perlu berubah. Berikutnya kita perlu supportive community. Kita supportive community itu saling. Gak bisa saya minta terus sama Eca, Cak dukung aku Cak, Eca juga lama-lama pingsan gitu. Eca juga perlu dukungan gitu kan, saling ya. Gitu. Jadi saling. Kita perlu bantuan di sisi apa, ya kita harus bantu juga orang lain di sisi apa gitu. Gitu. Ya, yang berikutnya adalah kesetiaan dan ketekunan gitu. Jadi semuanya ini basicnya adalah pengenalan kita akan Tuhan. Next Pak. Ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, semuanya kembali kepada Tuhan. Kita harus cari dulu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Kita improve imannya kita. Dan Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ya. Jadi ketika kita bisa level up secara spiritual, itu akan membawa level up di semua aspek kehidupannya kita. Baik itu relation,
financial, kesehatan, dan juga emosional. Semuanya tergantung respon. Kalau kita responnya positif, responnya lihat tantangan kita mau move on, pasti kita bisa. Tapi kalau responnya kita adalah respon negatif, pasti nggak mungkin, ya hidup kita akan tetap seperti ini. Ya, saya berdoa teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini, kita tahu kita mau kemana. Kita mau level up, memperbaiki hidup kita di sisi yang mana. Gak usah yang terlalu jauh-jauh. Emosional misalnya, saya gak sabar sama anak saya. Saya berusaha setiap harinya untuk lebih sabar mengurangi kata apa. Kadang-kadang kita kan yelling sama anak itu kita bilang, kamu rem kata-kata itu. Nah, secara hubungan suami istri, kita kurangin kata-kata yang menyakitkan hati. Itu sudah jadi goal untuk level up. Enggak yang sampai buat proposal level up, enggak perlu. Tapi ambil langkah-langkah kecil untuk kita bisa naik level ke level yang berikutnya. Ya. Oke, terima kasih berikut semuanya sudah saya sharingkan di sini. Terima kasih atas semua kesempatannya Pak Sam dan teman-teman semuanya, semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Thank you. Halo, shalom semuanya. Saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Dona untuk sharing firman-Nya. Kami sungguh terberkati. Dan mohon ditampilkan untuk ibadah onsite KGC minggu depan, hari Minggu tanggal 17 Oktober akan dilayani oleh Kak Aliana Agnes Taria dengan tema Bapakku yang Baik dan dimulai pada pukul 12.30 di GBI Roksanur. Bagi teman-teman yang masih berjiwa muda, silakan boleh datang untuk mengikuti ibadah KGC. Dan bagi teman-teman yang ingin didoakan, memiliki pergumulan yang ingin dibantu, bisa scan barcode yang tersedia di layar. Jadi nanti akan ada tim dari Sanur untuk memfollow up. Dan juga bagi teman-teman yang mau memberikan masukan atau evaluasi, boleh juga scan barcode di atas. Nanti akan ada tim yang juga memfollow up. Dan sekian pengumuman minggu ini, sampai berjumpa di ibadah KGC berikutnya. Sebelumnya mari kita berdoa juga untuk persembahan. Link juga, maaf sebelumnya, link untuk persembahan dan pembangunan ditampilkan di layar, dan teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan menabur bisa langsung transfer melalui nomor rekening dan link yang sudah tersedia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami masih bisa berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, dan juga sebentar kami yang memiliki kesempatan untuk menabur Bapa, Engkau berkati setiap taburan kami Tuhan, biar setiap apa yang kami tabur menjadi alat untuk sebagai pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biar juga berkati Tuhan tangan-tangan yang menabur Bapa. Kau tambah-tambahkan Tuhan berkat di dalam setiap kehidupannya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, saudaraku, orang-orang muda, ibadah kita sudah selesai. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau sebagai orang-orang muda bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami ada perubahan, ada peningkatan, dan kami percaya Tuhan, hanya bersama Tuhan kami dapat melakukan itu semua. Terima kasih Bapa, inilah orang-orang muda-Mu Tuhan, dan berkat-berkat yang terbaik dicurahkan oleh Tuhan kepadamu. Engkau akan menjadi anak panahnya Tuhan. Engkau akan melesat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan karena Tuhan menyertai-Mu. Dimanapun engkau ditempatkan oleh Tuhan, berkat Tuhan menyertai-Mu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.